merupakan profesi juga yang ini sebagai advokat, dan menjatuhkan kami sebagai advokat yang kami dibilang kami ini adalah mencuri dan ya, jadi kedatangan saya ke sini sesuai dengan yang saya sampaikan, bahwa di sini saya, karena ini sudah membawa nama profesi kami sebagai seorang advokat, saya di sini akan mencari kebenaran yang sebenarnya. Kalau memang saya sebagai advokat ini adalah pencuri, saya minta dari pihak Alona, dari pihak kuasa hukum yang membuktikan secara benar-benar menyatakan bahwa saya dan tim saya seorang advokat adalah pencuri. Ya, jadi saya di sini seperti yang disampaikan kuasa hukumnya juga, Wariono SH, dia menyatakan bahwa katanya sudah saya dengar di satu pemberitaan bahwa mereka sudah datang ke kantor saya dan saya tidak, ternyata pelakunya adalah saya, yang di situ saya tidak kooperatif. Itu semua salah dan bohong. Kami punya bukti yang ini tanda tangan kuasa hukumnya Wariono, bahwa kantor hukum kami yang sudah menyelamatkan dan mengamankan barang-barang Alona sesuai dengan kuasa Alona kepada ibunya, semua jenis barang ada di kantor dan di gudang kami. Jadi kami di sini datang ke Polda Metro siang ini bahwa kami di sini sudah membuat laporan ya terkait pencemaran nama baik kami melalui elektronik ya, dan kami juga, saya khususnya kantor hukum Fitrianti Dian ini juga menerima kuasa dari korban Alona yang di sini. Kebetulan posisi korban ini sedang ada di Taiwan. Jadi Alona ini juga merugikan orang lain yang itu sehingga dikuasakan ke saya, lebih kurang kerugian itu 850 juta. Jadi mereka, korban ini sudah merapat ke kantor hukum saya dan sudah membuka kuasa kepada saya. Saya cuma memohon kepada Alona, hargai kami, orang yang sudah membantu Alona apapun itu, karena kami tidak punya niat jahat. Itu aja. Tadi jenis barang-barangnya apa aja, Kak? Sesuai yang dikuasa, sesuai yang dikuasakan kepada saya. Alona menguasakan kepada ibunya untuk mengambil barang-barang ya seperti tempat tidur. Katanya yang itu ada seperangkat apa sih ya, apa alat musik ya, apa sound dan sebagainya ya, itu ada. Terus apa korden ya, semua itu dititipkan dan dia menguasakan untuk diambil. Tapi sampai detik ini muncul dan dia juga kemana saya juga nggak tahu. Apakah ini dia sengaja memang menjebak saya sehingga barang tidak diambil di tempat saya? Saya juga tidak tahu, Mas. Yang jelas ada kuasa dia untuk mengambil barang-barang itu melalui ibunya, dan barang-barang itu tidak bergeser dari kantor hukum saya. Bahkan di sini sampai detik ini saya mengalami kerugian. Barang-barang itu sangat apa ya? Di kantor saya sangat mengganggu. Itu aja. Nilainya kira-kira berapa? Iya, kalau dia sih bilangnya 3M. Ya. Nah kalau saya mah nggak ada artinya ya. Coba dilihat sendiri. Bahkan silakan. Itu barang-barang juga kalau misalnya saya tanya berapa juga orang nggak berani nawar. Ya. Bukan di sini bukan ada unsur apa ya menghina atau apa. Karena di sini saya juga merasa sebagai lawyer. Mungkin di sini juga teman-teman saya adalah seorang lawyer, jadi kita merasa ini profesi kita sudah kesentuh dan sangat hina dengan perilaku Alona.
Tapi memang nggak ada obrolan untuk mengambil Nah, barang-barangnya. sebetulnya sudah melalui kuasa hukumnya. Bahkan ada tanda tangan ya. Tanda tangan kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya datang ke kantor kami. Yang di situ kami sudah membuatkan apa-apa aja yang menjadi alona yang ada di kantor hukum kami. Bahkan di situ sampai sisa uang penjualan dan perincian saya juga sudah mau serahkan ke Wariono. Tapi kuasa hukumnya bilang apa? Saya tidak ada mandat dari Alona. Yang saya sesalkan, dia sebagai orang hukum. Kenapa dia sebagai lawyer juga? Kenapa dia tidak sesuai fakta seperti yang dia lihat? Padahal semua ada, semua tidak ada yang digerakkan. Dia pun sudah datang di saya, bahkan tanda tangan. Dia hanya mengambil dokumen, barang tidak mau diambil, sisa uang tidak mau diambil. Tapi dia berani mendampingin seorang kliennya yang mengatakan bahwa kami dan tim ini ada upaya pencurian dan penggelapan. Kalau kita itu barang-barang istilahnya dititipin sejak kapan? Ya dari mau disita oleh Bang Fama. Jadi asistennya yang dipercaya dia itu yang megang kunci semua rumah dia maupun di BSD. Siapa namanya? Emma. Ya saya nggak tahu ya. Di situ yang nunggu yang nerima kunci Emma, ya. Tapi sebelumnya yang jelas yang saya dengar, akuarium juga yang menjual Emma. Bukan saya menuduh di sini, tapi di sini yang pegang kunci Emma, yang ada di rumah itu Emma. Kenapa ketika saya ini diminta untuk mengamankan, dibilang saya dan tim pencurinya? Kan gitu. Berarti ya? Dia yang menjual gitu. Ya kita kan nggak tahu mas. Saya tidak mau menimbulkan fitnah, tapi yang jelas di sini, saya di sini pun awalnya tidak punya niat untuk dengan Alona. Sekalipun Alona menjelekkan kami, sebetulnya saya hanya diam karena saya punya bukti. Tapi karena ini sudah mengganggu rekan-rekan profesi juga yang ini sebagai advokat dan menjatuhkan kami sebagai advokat yang kami dibilang kami ini adalah mencuri dan menggelapkan, disinilah saya juga kepengen membuktikan bahwa kami seorang advokat tidak serendah seperti yang Alona sampaikan. Itu aja. Nah, kalau 900 juta itu alamatnya di mana, Pak? Apa? Rumah 900 juta yang dijual itu alamatnya di mana? Wah, saya nggak. 900 juta itu di Salemba. Jadi itu bukan rumah ya, dia bentuknya kayak kos-kosan. Dan itu pun pembelinya juga ada salah satu yang sudah pernah ditawari Alona, ya kan? Dan ada buktinya. Dan kami pun sebelum melepas itu, tim kami sudah mendatangin Alona ke rutan untuk menyampaikan itu. Dan tidak ada keberatan. Jadi buat kami itu pembeli juga bukan dari kami. Dan 900 juta juga perinciannya jelas. Bahkan sisa dari penjualan yang dia minta sesuai dengan kuasa juga sudah kita transfer ke ibu kandung Alona atas nama Sulasi. Ya, jadi kami di sini sama sekali apa yang disampaikan Alona, apa yang disampaikan di media oleh Alona, saya juga nggak ngerti motif Alona apa terhadap kami. Padahal kami ini menuntun dia sampai ke persidangan putusan dia berapa tahun. Oke. Bahkan kami juga ada pembelaan saat dia melakukan kesalahan di dalam rutan. Itu aja. Kak, kalau boleh tahu pasca somasi terbuka kemarin tertulis, apakah sudah ada komunikasi dengan pihak Alona? Saya mungkin gini. Somasi terbuka sudah dilakukan oleh kuasa hukum saya, ya, sesuai dengan waktu yang kita tentukan, ya kan. Kami hanya menepati janji kami bahwa kami akan mencari kebenaran dan melanjutkan untuk laporan Alona.
Itu aja. Dan memang tidak ada etikat baik setelah somasi 2 minggu lalu. Kalau etikat baik saya rasa kalau dia dari awal memang punya pikiran etikat baik, dia keluar dari kantor hukum, keluar dari rutan, dia pasti akan mencari saya. Ya, saya kira saya tidak berharap dia beretikat baik. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik buat dia. Itu aja. Saya tidak punya dendam, saya tidak punya sakit hati, tapi saya melakukan ini hanya selain saya membawa nama besar teman-teman advokat terbeban di sini untuk membuktikan bahwa seorang advokat bukanlah seorang pencuri. Itu. Baik, saya menjawab tadi terkait apakah somasi sudah disampaikan. Somasi terbuka kita sudah sampaikan waktu itu kan. Kemudian tidak ada itikat baik, tidak ada menghubungi kantor kami juga. Maka itu atas kewajiban hukum ya. Saya mempunyai kewajiban hukum terhadap klien kami, bukan hanya membela kepentingan hukum klien kami, tapi membela kepentingan hukum dari para advokat ya, lawyer di seluruh Indonesia. Bagaimana marwah advokat yang dikatakan opposium nobile itu adalah pengacara yang mulia, yang terhormat itu dirusak oleh kepentingan atau dari kehendak saudari CCA secara Alona itu merusak marwah dan martabat seorang lawyer. Itu yang saya bela. Nanti terkait deliknya, delik laporannya ini sudah kita buatkan surat LP-nya. Delik pasalnya itu pasal 27 ayat 3 pencemaran nama baik Undang-Undang ITE, juga pasal 45 ayat 1 tentang berita bohong, jungto pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang fitnah. Jadi saya di sini membela kepentingan hukum klien saya Ibu Dian, juga membela kepentingan hukum para pengacara di seluruh Indonesia. Itu aja teman-teman. Nanti kita lihat prosesnya di penyidikan bagaimana, nanti akan kita informasikan kepada teman-teman semua. Berarti ini buka pintu damai kan kalau misalkan dari pihak Alonanya membuka komunikasi dengan Mbak Fitri dan menyelesaikan semuanya? Sebetulnya begini teman-teman, saya sih dari awal tidak mencari musuh. Mungkin teman-teman sudah tahu juga, ketika dia memberitakan hal-hal yang itu menurut saya tidak benar, saya hanya diam aja. Karena saya berpikir di sini pertama, saya seorang advokat. Tidaklah saya menjaga nama baik saya tidak mau adu mulut bersih tegang dengan klien saya. Tapi saya ingin membuktikan karena saya punya bukti di sini. Tapi karena saya lihat Alona serta ini rekan yang ini sejauh advokat, ini semakin merendahkan kami sebagai advokat yang lain yang di sini kami dituduhkan mencuri, yang sampai detik ini kami juga tidak menerima bukti dari dia apa yang kami curi. Dan dia bisa mengatakan saya mencuri itu sampai detik ini. Saya Fitriyanti Dian, sarjana hukum, tidak sejak pemberitaan mereka sampai detik ini saya tidak melihat apa yang dia bisa buktikan ke saya untuk bahwa saya ini dengan tim saya ini ada pencurian di rumah Alona. Nah dari situ ganti saya yang akan membuktikan gitu. Itu aja kalau buat saya. Berarti proses hukum lanjut terus? Kalau untuk damai saya kira kan ini sama-sama sudah kita serahkan ke hukum ya, artinya sudah ada koridor masing-masing. Mungkin kita percayakan aja sama proses penyidikan dari teman-teman Polda Metro Jaya. Berarti semua diselesaikan dalam proses hukum, ya. Nggak ada mediasi di luar penyidikan? Untuk saat ini belum kepikir ya. Yang penting, yang jelas kami hari ini membuat laporan. Bukan kami pengen ada dendam kami hanya pengen kebenaran yang dituduhkan ke kami ini, serta seperti tadi disampaikan kuasa hukum saya, marwah seorang advokat sangatlah rendah. Direndahkan, itu aja mungkin. Artinya ingin membawa kebenaran lewat jalur hukum ya? Ya mungkin begitu, bukan kebenaran, sebetulnya kita tidak usah teman-teman media gini, kita juga merasa kita tidak melakukan. Jadi kita diam selama ini itu karena kita punya bukti yang itu kami bukan seperti yang dituduhkan. Tapi karena ini kok semakin
menyebut nama seorang lawyer. Nah, disitulah kami juga punya bukti. Kami di sini bukan pencuri. Bahkan rumah itu yang pegang kunci, yang duduk di situ, yang tidur, yang mengelola di situ juga asistennya namanya Emma dan suaminya. Jadi bukan rumah kosong ya Mas. Kalau kesannya pencuri ini kan rumah kosong yang dibobol, nggak ada orang, nggak dihuni. Jadi rumah ini bukan rumah kosong yang dalam pikiran mencuri itu kan terlalu jahat ya. Ini saya ada yang menelpon, ada yang membukakan pintu, ada yang menyerahkan itu barang. Dan ada yang memberi kuasa Alona kepada ibunya bahwa barang yang dititipkan ke saya mau diambil. Di mana pencuriannya? Bersaksi juga. Ada saksi. Kalau dia bilang mencuri, dia tidak ingat dong, dia tidak bisa menulis bahwa dia menguasakan untuk diambil lagi barang yang diambil, yang dititipkan yang diamankan di kantor hukum saya. Itu aja. Itu aja mungkin teman-teman. Oke. Ancamannya sendiri berapa tahun? Ya kalau undang-undang ITE agak lumayan juga, ada dendanya juga ya. Mungkin nanti kita serahkan ke penyidik saya. Tapi kalau terkait kebenaran, negara itu sudah memberikan ruang untuk mencari kebenaran, yaitu di kepolisian dan pengadilan. Maka itu kita upayakan. Kalau upaya hukum pidana itu ultimum remedium ya, artinya upaya terakhir. Tapi karena itikat baik daripada pihak CCA atau kuasanya tidak ada itikat baik dengan kita, maka ultimum remedium itu kita sampaikan lewat pro justisia atau lewat kepolisian. Itu aja Mas. Ketika somasi kemarin sudah ada komunikasi dari pihak Alona? Belum, sama sekali tidak ada komunikasi, tidak datang ke kantornya klien saya, juga tidak ada komunikasi ke saya sebagai kuasa hukum dia. Maka itu upaya hukum ultimum remedium itu kita sampaikan melalui pro justisia. Kita nanti ketemu di kepolisian aja, di penyidikan, itu aja Mas. Oke, terima kasih Bang. Oke.